Review gold, crude oil, dan juga pound sterling di tanggal 8 September 2022. Dan sekaligus kita akan coba lihat apakah dampak dari kebijakan moneter ECB malam ini akan kembali terulang kepada gold. Oke, terlebih dulu kita lihat dari pound sterling yang ternyata kembali mengalami rebound setelah dia sempat mengalami penurunan. Ya, kalau Anda perhatikan, dia sudah menciptakan new low atau low terbaru dan itu berada di 1.1403. Kalau misalkan kita perhatikan, areal ini sebetulnya sudah berada di titik terendahnya atau sedikit lebih rendah daripada 1.1410 yang dicapai di kurang lebih awal pandemi 2020. Nah, kalau dilihat dari daily chart, memang ini adalah kendala yang serius, sangat serius yang kita hadapi. Anda perhatikan, 1, 2, 3, 4 candle berturut-turut membentuk doji candle yang juga munculnya adalah bertepatan di kisaran support. Apakah ini pertanda bahwa pound sterling bisa mengalami kenaikan? Ya, ini masih diragukan. Kenapa? Karena 3 candle sebelumnya, doji candle tidak berhasil untuk mengangkat pound sterling sama sekali. Dikarenakan situasi fundamental dari Inggris sendiri masih cukup mengkhawatirkan. Namun dengan kebijakan dana talang energi oleh Perdana Menteri Truss, maka kemungkinan potensinya bisa saja berubah menjadi positif. Namun seberapa besar? Kita akan lihat dari dampak kenaikannya. Apakah dia sanggup untuk tembus level 1.1555 atau tidak? Kalau misalkan ya, maka level high sebelumnya di kurang lebih 1.1607 itu akan menjadi tanda-tanda reversal bullish bisa saja terjadi. Selama dia kenaikannya gagal tembus kedua level tersebut, maka kita artikan dia masih tetap dalam naungan bearish atau dalam potensi penurunan kembali. Dan kita sudah tahu penurunannya adalah kurang lebih sampai level 1.1343 yang terdekat. Itu adalah Fibonacci expansion 100% di grafik daily, atau yang terjauh adalah 1.0999. Itulah Fibonacci expansion 161.8% di grafik daily. Di sisi H4-nya sendiri, kita juga masih tetap dengan pondasi yang sama, maka saya tidak akan hapus. Tapi kalaupun misalkan kita rubah, intinya adalah kalau kita perhatikan dari Fibonacci retracement, maka yang terbaik seharusnya dia akan berpotensi tertahan kembali di zona yang sama. Ini artinya saat dia mengalami kenaikan tapi gagal tembus untuk berpaling ataupun untuk switch di atas trendline, maka kali ini level inilah yang akan kita awasi, 1.1592. Artinya potensi untuk kenaikan 1550 mungkin saja terjadi, tapi sayangnya untuk naik di atas 1.1607 bisa saja cukup berat. Ya, dengan demikian, strategi yang kami usung untuk pagi ini masih tetap sama, yaitu pullback sementara atau terbatas, kemudian kita incar sebagai zona sell. Tapi yang terdekat, Anda sebetulnya sudah bisa melakukan sell di kisaran 1.1520-an ataupun 1.1540, seperti yang tertera ataupun yang tercatat di pagi tadi. Strategi sell kami adalah 1.1520, 1.1540, dan itu berarti sudah open karena memang sempat terjadi kenaikan yang cukup singkat di level-level tersebut. Nah, kita tinggal tunggu apakah TP pertama 1470 tercapai apa tidak. Kalau ternyata dia tembus di bawah 1.1440, itulah tanda-tanda Anda bisa mempertahankan posisi sell Anda dengan potensi target berikutnya. Crude oil ternyata terbenam lebih dalam dan mencapai level $81. Kita lihat di sini grafik daily chart menunjukkan pola candle sebelumnya memang confirm sebagai bearish engulfing. Dan kita sudah lihat di sini bearish engulfing, kemudian dia terkonfirmasi dengan negatif ataupun candle bearish, sehingga pola penurunan tersebut ditenggarai sebagai pemicu penurunan lebih lanjut. Dikarenakan posisinya sudah berada kembali di bawah atau sedikit di bawah trendline ini. Atau bisa saja kalau misalkan Anda ingin hapus, kita coba hapus tanpa trendline, lalu kemudian kita fokus di antara areal resisten ini. Ini adalah 85, kemudian ada Fibonacci expansion 61.8%, 83.30, lalu kemudian ada Fibonacci expansion 78.93. Ya, inilah Fibonacci expansion 100%. Nah, dengan demikian, apa yang sempat kita bahas atau kita khawatirkan sejak di hari Senin, maka peluang itu bisa saja terjadi. Ini diakibatkan kegagalan dia untuk tembus di atas 90 atau 91 dan juga tidak mau tutup di atas 91. Itu penyebabnya, sehingga akhirnya dia mengalami penurunan. Nah, singkatnya, kalau kita perhatikan lagi dari posisi grafik H4, maka potensi dari crude oil ini masih memiliki peluang untuk mengalami penurunan. Jadi, kalau dengan demikian, potensi berikutnya yang akan dilirik adalah level 78.90. Ini adalah Fibonacci expansion 100% di grafik H4 yang juga mirip dengan apa yang terjadi di grafik daily tadi. Anda perhatikan,
Ini adalah high pertama, lalu kemudian dia lebih rendah, ya, lower high, dan juga berikutnya juga lebih rendah lagi atau lower high, sehingga kemungkinan potensi yang paling memungkinkan adalah maximum price untuk dia pullback hanya berada di kisaran 50% dari long bearish candle tersebut. Dan ini berarti kalau misalkan kita harapkan skenario yang paling optimal, skenario kenaikan hanya diperkirakan mentok di area 84. Ya, artinya selama dia naiknya masih tetap di bawah zona 50% real body long black tersebut, Anda tetap bisa untuk melakukan sell. Atau Anda bisa follow sell saat dia tembus di bawah $81 per barel. Oke, untuk skenario yang sempat kami share tadi pagi adalah melakukan sell di kisaran 84.40. Tapi Anda bisa update kembali sesuai dengan apa yang tadi sempat kita bahas. Meskipun dia naik, tapi selama dia mentok di bawah 84.40, maka dia akan tetap diartikan sebagai zona sell. Anda boleh switch strategi kalau memang ternyata dia berhasil menjangkau ataupun melewati area 85.96, artinya kurang lebih 86.00. Tapi hati-hati, target yang memungkinkan hanya mencapai 87 atau 88. Kemudian di grafik gold, ini adalah hal yang cukup menarik karena kalau kita kaitkan dengan kebijakan ECB di bulan Juli yang lalu, maka kebijakan tersebut di tanggal 21 Juli. Ya, kita lihat saat pengumuman 21 Juli. Candlestick 21 Juli itu adalah berada di level ini. Ya, Anda bisa perhatikan 21 Juli dari areal bottom 1680 tiba-tiba bangkit sampai 1719. Dan ini yang membantu kita sempat memperkirakan pola tersebut mirip dengan area low yang sebelumnya terjadi. Ya, kurang lebih dia bertahan di areal yang sama, ya, meskipun ini adalah bulan Maret 2021 dan Agustus 2021 berada di kisaran 1676, 1679. Apa yang terjadi? Ternyata dia berhenti di 1680 dan terbantu naik. Itu sebabnya dengan pengumuman ECB malam nanti, kita harapkan situasi yang relatif sama. Kalau memang ternyata ECB mampu atau berhasil meyakinkan pasar dan menaikkan suku bunga lebih tinggi atau bahkan sesuai ekspektasi 75 basis point, maka kita harapkan penurunan hanya swing low sesaat, kemudian dia mendobrak naik. Apalagi kalau kita lihat dari closing candle kemarin, saya sempat mengatakan kita butuh candlestick atau harga ditutup di atas 17.05, dan itulah yang kita dapatkan. Dia ditutup kurang lebih di level 17.18, sehingga kemungkinan posisinya kita artikan sebagai bullish reversal ataupun bullish engulfing. Dan ini berarti menandakan ada peluang untuk kembali naik sampai level 1726 ataupun 1734. Ingat bahwasanya kita memiliki level yang memungkinkan untuk terjadinya rejection di areal ini, teman-teman. Ya, ini adalah level-level yang memungkinkan kisaran 1721, 1726. Kemudian kita lanjut dengan grafik H4-nya yang ternyata kembali mampu bertahan. Ya, cukup bagus ya. Kalau kita perhatikan berarti tetap ini adalah double bottom yang kita sempat ungkit kemarin selama dia tidak kembali turun, dan zona critical 1676 sampai 1691 adalah tanda nyata bahwa dia masih sulit untuk dibenamkan. Nah, hal ini juga berlaku untuk berikutnya. Kalau diperhatikan areal ini, ya, areal 1717 sampai 1736 adalah areal yang juga cukup kritis di zona resisten. Itu sebabnya kalau misalkan kita gunakan areal tersebut sebagai pertahanan, maka saya akan berganti level resisten trendline sehingga extension line-nya sekarang berada di zonasi yang sedang diuji, atau lebih tepatnya sempat diuji di 1722 tadi. Itu sebabnya kalau misalkan ternyata skemanya sampai saat ini dia tertahan, maka hati-hati, dia bisa saja rejection, dan itu berarti pertanda berbahaya karena dia bisa saja turun kembali di bawah 1706. Tapi kalau misalkan dia berhasil meyakinkan dan dorongan yang cukup kuat, maka kita punya peluang untuk terjadinya kenaikan, tapi juga hati-hati antara 50% dan 61,8%. Ya, ini menandakan level 1726 dan 1736 sangat berpeluang untuk menjadi resisten kuat dan juga bisa saja ditembus. Dengan artinya 50% di 1726, kalaupun ditembus, Anda jangan terlalu euforia karena ada pertahanan berikutnya di level 61,8%, sehingga memungkinkan untuk terjadinya rejection kembali. Apa yang terjadi kalau misalkan rejection?
Kalau memang ternyata rejection berikutnya terjadi di level 17.36, maka yang kita harapkan adalah teritorinya akan terhambat di 17.17. Kemudian kalau misalkan ternyata Powell juga tidak memberikan indikasi terkait dengan kenaikan 75 basis point, maka kita bisa harapkan nantinya kenaikan lanjutan bisa menembus zona 17.36. Tapi untuk sementara ini, perkiraan kami range area cukup lebar di kisaran 1.700 sampai 17.30-an, atau yang lebih lebar lagi adalah 16.90 sampai 17.30. Apakah mampu dia tembus 17.26? Itu yang akan kita nantikan. Karena sampai saat ini dia terhenti di 17.22. Dan tentunya kalau kita perhatikan dari grafik H1, setelah dia tembus 61.8% 17.16, berarti ya neckline kemarin 17.17, 17.19 dari pola double bottom. Sehingga kemungkinan potensinya kita sedang menantikan apakah dia mampu untuk tembus di atas areal tersebut atau tidak. Yang jelas, dengan areal ini, Anda bisa gunakan Fibonacci retracement terbaru dengan angka seperti ini. Nah, Anda bisa lihat di sini, Anda boleh follow breakthrough-nya dia saat dia tembus atau confirm tembus di atas 17.19. Artinya, dua candle berikutnya harus tetap close di atas 17.19. Atau yang paling efektif atau yang paling kuat adalah menunggu di 17.08, 17.07. Namun demikian, sampai saat ini tuju dengan arah 17.12 ataupun 17.13. Level low-nya masih tertahan di areal tersebut. Apakah nantinya dia akan menciptakan bullish rectangle atau tidak? Semua bergantung dari zona 17.12 tersebut. Artinya yang kita harapkan pergerakannya akan seperti demikian. Tapi bisa saja kalau memang ini adalah double top, maka kita harapkan penurunannya bisa menyambangi zona 17.08 sampai 17.01. Namun saya akan mencegatnya kurang lebih di area 50%, 17.05 sampai 17.08. Itu sebabnya kita bisa berharap setelah terjadi pengumuman dari ECB bisa membangkitkan kembali minat terhadap emas yang dibantu dengan pelemahan US dollar. Untuk saat ini skema tadi pagi di area 17.07 ataupun 09 masih tetap berlaku sebagai opsi awal atau opsi utama dengan target maksimum 17.23 dan pertengahan adalah 17.16. Namun stop loss saya ancang-ancang di 17.00 in case ternyata dia berhasil tembus di bawah 61.8% grafik H1. Kalau itu yang terjadi, Anda boleh switch dan lalu kemudian follow sell. Memungkinkan untuk turun sampai level 16.90 kembali, cukup lumayan, $10, tapi hati-hati di malam hari, karena apapun bisa terjadi terkait dengan statement dari Lagarde ataupun dengan pernyataan dari Powell. Saya gunakan stop loss dan penjamin sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.